kali ini aku akan ngebahas beberapa materi mengenai ekonomi. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Kemudian mengapa ilmu ekonomi muncul, apa tujuan dari ilmu ekonomi, kelangkaan, serta yang terakhir ada teori ekonomi mikro dan makro. Yang pertama ada pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, di mana mereka memiliki keinginan yang tidak terbatas. Namun, kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki adalah terbatas. Namun, mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, mengapa ilmu ekonomi muncul? Ilmu ekonomi ini muncul karena kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas. Kemudian, sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Yang ketiga, masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Yang ketiga, ada beberapa tujuan dari ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu memperbaiki cara berpikir seseorang dalam mengambil keputusan. Kemudian, memahami masalah-masalah perekonomian yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu seseorang untuk dapat mengelola keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang terakhir yaitu menjadikan suatu kondisi atau suatu permasalahan menjadi suatu kesempatan untuk membuka usaha yang baru. Yang keempat, ada kelangkaan. Kelangkaan ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Kelangkaan ini terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki ini terbatas. Yang terakhir aku bakal ngejelasin tentang teori ekonomi mikro dan makro. Yang pertama itu teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro ini adalah interaksi di pasar yang melibatkan individu dan perusahaan, di mana individu ini sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen. Nah, konsumen ini memiliki sikap yaitu ingin memenuhi keinginannya dengan biaya yang sedikit mungkin, sedangkan produsen ingin memaksimalkan kegiatan jual belinya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Yang terakhir ada teori ekonomi makro. Teori ekonomi makro melibatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan. Contohnya yaitu bagaimana supaya pengangguran tidak terjadi, angka kemiskinan ini semakin menurun, dan lain-lain. Nah, gimana videonya guys? Pastinya sekarang kita lebih mengetahui tentang ilmu